Hari ini hari Minggu tanggal 7 April 2023. Hari ini kita ingin melihat perkembangan alpukat game atau game khas yang saya tanam pada bulan Agustus 2022. Kurang lebih tanggal 11 Agustus 2022, dan sekarang bulan April 2023, berarti sekitar kurang lebih 6 bulan. Beginilah kondisinya setelah 6 bulan ditanam. Alpukat game ditanam di dataran rendah di kisaran 20 mdpl, yang mana alpukat game ini menurut apa yang saya ketahui, menurut apa yang kita lihat di YouTube, sepertinya ini termasuk alpukat dataran tinggi, tetapi saya tanam di dataran rendah di dekat pantai, yaitu di kisaran 20 mdpl. Bagaimana caranya sehingga alhamdulillah tumbuhan ini, tanaman alpukat ini bisa berhasil saya tanam dan tumbuh dengan sangat baik di dataran rendah. 6 bulan pertumbuhan, percabangannya berkembang dengan sangat baik ya. Ini tunas-tunasnya pecah di sana sini, tumbuhnya rimbun. Jika rekan-rekan yang mengikuti channel saya, ada video sebelumnya itu cara saya menanam alpukat yang ini. Video dengan durasi yang lumayan panjang yang menunjukkan bagaimana cara saya menanamnya dari awal sampai selesai. Itu pada waktu itu saya tanam sekitar pertengahan hari ya, panas-panas menjelang tengah hari. Dikarenakan keterbatasan waktu, jadi saya tanamnya siang-siang. Yang idealnya menurut saya tanam alpukat itu sore hari, tetapi dikarenakan keterbatasan waktu maka saya tanam siang-siang. Di video itu rekan-rekan dapat melihat kondisi bibitnya yang masih sangat kecil dengan pertunasan yang masih sedikit. Dan kondisinya juga daunnya belum rimbun ya. Tetapi sekarang 6 bulan pertumbuhan, kondisinya sudah seperti ini, sudah rimbun. Dan seperti kita ketahui bersama, percabangan alpukat game itu memang panjang-panjang begini dan biasanya menjuntai ya. Jika rekan-rekan melihat video-video di luar negeri sana, percabangannya persis seperti ini, menjuntai, kebanyakan menjuntai ke bawah, lemes begitu ya. Dan percabangannya juga rimbun. Ini tampilannya sama persis dengan apa yang kita lihat di channel-channel YouTube luar negeri sana. Saat ini kondisi bertunas, tunasnya hampir menua ya ini, tetapi sepertinya akan disusul dengan tunas-tunas baru. Ini tunasnya sudah mau pecah ya. Sepertinya tidak lama lagi juga akan bertunas lagi. Nah, apa yang saya lakukan di video tempo lalu,
pada alpukat ini yang saya tanam. Bagi yang belum sempat menontonnya, saya akan coba sampaikan secara ringkas step-step atau langkah-langkah tipsnya menanam alpukat dataran tinggi ke dataran rendah, sehingga atas izin Allah ini bisa berhasil ya. Ada tips dan triknya. Baiklah, saya akan sampaikan dengan sekaligus memperlihatkan bukti-bukti sisa dari apa yang kita lakukan. Nah, ini salah satu trik yang paling penting ya. Semuanya penting, tetapi ini menurut saya yang paling penting jika rekan-rekan berada di dataran rendah ingin menanam alpukat ya, apapun jenis alpukatnya. Maka tips pertama yang harus diperhatikan adalah ini. Ini adalah salah satu contohnya. Apa ini? Ini adalah paranet. Saya beri paranet di bawah sini. Ini batangnya. Kemudian ini ditutup dengan paranet. Segera setelah ditanam kita tutup dengan paranet di sini. Maksud dan tujuannya apa? Paranet di sini secara instan berfungsi sebagai mulsa ya. Sebelum ditumbuhi dengan rumput-rumput ini sebagai mulsa alami, ataupun jika kita tidak punya stok rumput-rumputan yang bisa ditimbunkan ke sini, kita bisa ganti atau kita bisa bantu dengan pemberian mulsa. Ini adalah mulsa ya, ini mulsa. Yang waktu itu saya langsung tutup dengan mulsa 6 bulan yang lalu. Setelah ditanam pada hari itu juga langsung saya tutup dengan mulsa. Fungsinya, tujuannya apa rekan-rekan? Tidak bosan-bosannya saya sampaikan berulang-ulang tujuan pemberian mulsa, terutama di dataran rendah, dikarenakan dataran rendah itu adalah daerah yang panas dan sangat mudah kering, mudah kekeringan ya. Maka harus diberi mulsa di bawah yang berfungsi sebagai penahan atau menjaga kelembaban tanah. Tanahnya tetap lembab atau tidak kekeringan, sehingga kita tidak perlu repot-repot menyiramnya setiap hari ya. Terkadang kita sibuk, tidak sempat kita siram pagi dan sore, itu terlalu merepotkan. Sedangkan dataran rendah itu sangat mudah kering. Jadi tipsnya adalah berikan mulsa. Apapun mulsanya, apakah itu jerami, potongan rerumputan yang sifatnya organik ya, ataupun gedebok pisang bisa jadi. Tutuplah, berikan mulsa di bawah sana. Dan salah satu tips yang saya terapkan di sini adalah pemberian mulsa paranet. Berikan paranet sekitar 2 atau 3 lapis, bisa juga sampai 5 atau 6 lapis. Ditutup di sana, di sekitaran bawah tajuk sana. Semakin lebar semakin bagus sebenarnya. Jadi ketika hujan datang, air hujannya masih bisa masuk menembus ke tanah di sini, sehingga tanahnya bisa tetap basah. Berbeda dengan mulsa. Kalau mulsa, kalau kita tutup di sini, ketika hujan airnya tidak tembus. Bisa juga tanahnya masih bisa lembab karena pengaruh dari sekitar sini ya. Sifat kapilaritas tanah itu, kalau sekitarnya lembab ya di sini mungkin bisa ikut lembab, tetapi akan lebih efektif
apabila air hujan bisa langsung masuk ke bawah sini. Caranya adalah dengan tadi paranet. Paranet itu kan ada pori-porinya. Nah, pasang tebal 3-5 lapis. Ketika air hujan turun, airnya bisa meresap ke bawah. Dan ketika panas hingga 1 atau 2 minggu, yang kita ketahui bahwa dataran rendah itu sangat panas ya, dan sangat mudah kering, ini masih bisa tertahan ya. Air yang tersimpan di bawah sini masih bisa tertahan, kondisinya masih bisa lembab. Sehingga tanaman ini, tanaman dataran tinggi yang memang biasanya tanahnya lembab, subur dan gembur, masih bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di dataran rendah. Jadi itu salah satu tips trik yang saya lakukan. Dan kita bisa lihat sekarang kondisinya seperti ini. Ini adalah alpukat game atau game khas, atau kalau kita terjemahkan di bahasa Indonesia, kalau tidak salah alpukat mutiara ya. Tetapi ini adalah mutiara yang jenis impor, yang mana di dunia luar negeri sana dikenal sebagai alpukat yang sangat produktivitasnya tinggi, penampilannya, pohonnya tidak terlalu besar, rendah, dan sangat mudah berbuah, serta buahnya banyak. Nanti buahnya itu menggantung di sana ya, mengisi ranting-ranting kecil ini. Rekan-rekan bisa lihat referensi lain di channel-channel mereka, silakan, atau di internet silakan. Nah, ini adalah salah satu alpukat yang saya rekomendasikan untuk ditanam. Jika ingin menanam alpukat jenis dataran tinggi ke dataran rendah, ini adalah salah satu jenis alpukat yang sangat saya rekomendasikan. Karena apa? Karena ternyata setelah saya tanam, adaptivitasnya tinggi. Ini tanaman sangat adaptif, sangat bisa kita tanam di dataran rendah. Lalu bagaimana, apakah akan berbuah atau tidak? Nanti jawabannya tentu setelah beberapa tahun kemudian. Tidak ada yang instan ya rekan-rekan. Tentu saja kondisi tanah dataran rendah itu tidak lebih subur dari dataran tinggi. Itulah kenapa rata-rata penanam alpukat lebih suka menanam di dataran tinggi, karena dataran rendah itu tanahnya tidak subur, tidak sesubur dataran tinggi. Akan tetapi kita bisa lakukan usaha-usaha agar tanahnya subur, yaitu salah satunya adalah kita buat, sebelum tanam kita buat galian lubang tanam yang dalam. Semakin dalam dan semakin lebar, semakin luas, lebih bagus. Kita keluarkan tanahnya, dan lapisan atas yang masih kira-kira berwarna hitam kecoklatan kita ambil, kita sisihkan. Yang kemudian tanah kuning ke bawah yang mulai berbentuk tanah liat itu kita buang. Lalu tanah yang kita keluarkan yang masih humus, masih subur tadi, yang sekitaran ketebalan 15-30 cm itu, bisa kita oplos dengan unsur-unsur organik. Bisa dengan kohe kambing, bisa dengan bahan-bahan organik lainnya, atau kita bisa carikan, kita keruk tanah humus lain ya, ada di lokasi lain mungkin masih ada tanah humus, kita kerok, kita tambah volumenya, kita masukkan ke sini, kita isi lubang tanamnya sampai penuh. Artinya apa? Kita ganti untuk sekitar lingkaran ini, sekitar 1 atau 2 meter lingkaran tanam itu, tanahnya kita ganti di kedalaman 1-2 meter, sehingga minimalnya akan menyokong
pertumbuhan awal tanaman alpukat. Setidaknya dia dari awal dia akan mudah tumbuh ya. Nanti kalau dia sudah tumbuh begini, sudah rimbun, sudah subur, nah ini berikutnya ya rekan-rekan saya sampaikan, untuk dataran rendah tolong jangan coba-coba mempruning. Kalau rekan-rekan melihat video-video rekan-rekan kita yang senangnya mempruning ekstrim, mereka itu berada di dataran menengah dan dataran tinggi. Perhatikanlah rata-rata mereka lokasinya di daerah yang memang tidak begitu panas seperti di dataran rendah, dan tanahnya memang jelas-jelas subur. Jadi ketika mereka melakukan pruning, apalagi pruning ekstrim, tanamannya masih tetap oke-oke saja, masih tetap baik-baik saja, masih bisa tumbuh, masih bisa bertunas lagi. Tetapi kalau di dataran rendah, ya beberapa kali saya coba, mungkin masih ada yang bertahan ya, sebagiannya bertahan. Kalaupun rekan nanti mencoba juga mempruning, coba-coba pruning, yang rekan di dataran rendah coba-coba pruning, ya mungkin ya sebagian memang masih bertahan, bagus lagi dia, tumbuh lagi, bertunas lagi, subur lagi. Tetapi sebagiannya, ini pengalaman saya, mohon maaf rekan-rekan, saya sampaikan untuk dataran rendah, nanti kalau di pruning ya, apalagi masih umur segini, 6 bulanan tanam, lagi bagus-bagusnya tumbuh begini, terus coba-coba di pruning dengan ekstrim, nanti tanamannya rusak ya. Jangan, ini saya sampaikan dengan jujur ya untuk rekan-rekan, biarkan saja dia tumbuh begini, biarkan saja dia subur begini, rimbun ya. Kenapa? Tidak perlu diganggu. Ini kita di dataran rendah membutuhkan daun-daun ini. Daun-daun ini banyak fungsinya, bukan hanya sebagai untuk alat fotosintesis, memasak makanan yang diserap dari bawah ini dan dijadikan makanan untuk tumbuh kembangnya. Bukan hanya itu saja fungsinya, tetapi sekaligus berfungsi untuk mendinginkan di bawah tajuk ini ya. Jadi bawah tajuk ini perlu dingin, perlu lebih dingin dari kondisi panas terik cuaca sini. Ini kan dataran rendah kita nih. Nah, jadi setidaknya terbantu, ada tadi mulsa dalam bentuk paranet, dan nanti ketika dia sudah rimbun begini, setidaknya bagian bawah sini lebih sejuk lah. Semakin rimbun semakin sejuk, terus semakin rimbun semakin banyak alat untuk melakukan fotosintesis. Jadi tanaman ini semakin mudah tumbuhnya, semakin cepat suburnya, semakin cepat tumbuhnya ya rekan-rekan. Ini nasihat saya untuk terkhusus dataran rendah. Jadi tidak banyak-banyak sebenarnya rahasianya menanam alpukat di dataran rendah itu, tetapi kita harus pandai-pandai menyaring informasi. Kita harus sesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah kita. Tidak semua informasi itu bisa kita telan mentah-mentah, dan ini saya sampaikan dan saya perlihatkan buktinya. Pengalaman saya menanam alpukat di dataran rendah 20 mdpl, sangat panas. Ini saja, ini berkeringat saya nih, panas ya, panas. Dan ini adalah alpukat game atau game khas atau gem avocado, alpukat jenis impor yang saya tanam sekitar 6 bulan yang lalu. Pertumbuhannya sangat bagus, sudah sangat rimbun, kanopinya sudah mulai melebar, dan sekaligus ini saya perlihatkan penampilan alpukat game begini ya. Tangkainya, ranting-rantingnya panjang-panjang begini, lemas-lemas ke bawah begini ya. Tuh. Nah, kembali kepada topiknya, banyak tips-tipsnya cara menanam alpukat di dataran rendah, dan yang saya bahas siang menjelang sore ini adalah tips menanam alpukat
game di dataran rendah ya. Dan ini kita lihat bersama, hasilnya sangat memuaskan. 6 bulan tanam sudah rimbun, daunnya sudah rimbun, tumbuhnya sangat aktif, percabangannya juga sangat bagus. Dan ini tempat-tempat keluar bunga nanti insya Allah banyak ya. Biarkan dia rimbun begini ya rekan-rekan penanam alpukat, penghobi alpukat. Dan ini salah satu tanaman alpukat jenis impor yang sangat saya rekomendasikan untuk ditanam, terutama koleksi jika rekan-rekan ingin menanam di samping rumah, di depan rumah, ataupun di belakang rumah. Bisa juga untuk skala rumahan ya, bukan hanya untuk skala kebun, tetapi skala rumahan. Ini tanamannya penampilannya tidak besar tinggi, karena yang sering saya lihat di video-video di luar negeri itu tumbuhannya tuh semi cebol begitu ya. Mungkin itu memang jenisnya. Atau bisa juga kalau mau dibuat tinggi ya dibiarkan saja, nanti tinggi lama-lama juga pasti besar tinggi ya. Tetapi setidaknya dari segi jenisnya ini bukan yang jenis besar menjulang tinggi begitu. Kalaupun mau dibiarkan besar tinggi menjulang tentu saja bisa. Yaitu tergantung kitanya maunya bagaimana. Semakin besar, semakin rimbun, semakin tinggi, semakin luas kanopinya, tentunya insya Allah buahnya juga semakin banyak ya. Tetapi untuk koleksi rumahan yang lahan terbatas, ini cocok. Penampilannya bisa semi cebol. Nah rekan-rekan, kurang lebih siang menjelang sore ini sudah lama saya tidak membuat video update dikarenakan kesibukan dan juga mohon maaf komentar-komentar rekan-rekan mungkin sebagian belum sempat saya balas. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Itu salah satu tips yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu pasang paranet. Segera pasang paranet di bawah sini ketika baru menanam. Fungsi dan tujuannya tadi sudah saya jelaskan ya. Dan masih banyak tips-tips lain yang nanti insya Allah akan saya sampaikan lagi. Kita akan jelaskan lagi, perdalam lagi, yang semuanya sudah terangkum di video saya yang sebelumnya. Bagaimana cara menanam alpukat yang baik dan benar versi saya di dataran rendah. Dan ini adalah alpukat dataran tinggi jenis impor yang saya tanam di dataran rendah. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Mohon jika rekan-rekan merasa bermanfaat, silakan untuk subscribe. Dan jika rasa-rasa kurang bermanfaat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah-salah kata, atas salah-salah penyampaian. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daunnya tuh begini ya, daun alpukat game. Nanti dia kayak bulat-bulat gitu buahnya.